rahimakumullah, yang saya khawatirkan adalah kehilangan kepercayaan kepada pengambil kebijakan. Apabila kehilangan kepercayaan ini muncul dan meningkat, kita tidak akan bisa buat apa-apa lagi. Itu yang sangat dikhawatirkan. Nah, karena itu konsistensi dan ketegasan dalam menjalankan disiplin mesti harus dilakukan dalam PSBB ini, tidak boleh ditawar-tawar. Saya mengambil kisah Amr bin al-As ketika jalan satu-satunya yang bisa dia lihat untuk menghentikan wabah adalah physical distancing, adalah memutus mata rantai. Kemudian Amr bin al-As memutuskan tinggalkan tempat ini, berpencar ke bukit. Saya ingat dengan tantangan dari Abu Wa'il al-Huzali, kasar betul kalimatnya kepada gubernur waktu itu Amr bin al-As. Apa kata Abu Wa'il? Kadzabta, engkau pendusta. Sahibtu Rasulullah, saya sudah jadi sahabat Rasul, sedangkan engkau lebih rendah dibandingkan keledaiku ini. Begitu bahasa dari Abu Wa'il ketika itu. Tapi Amr bin al-As tidak mau tawar. Dia katakan, demi Allah saya tidak akan tinggal di sini, saya angkut sudah berpencar ke bukit sana. Jadi tantangan akan semakin berat. Nah, saya berharap perkara penutupan, istilahnya yang berkembang di masyarakat kan menutup masjid. Walaupun sebenarnya tidak ada perintah menutup masjid. Yang ada adalah menghentikan kegiatan berjamaah. Tapi itulah yang disimpulkan oleh masyarakat. Nah, kemudian mereka punya media sosial. Mereka bisa baca apa saja yang mereka mau. Kemudian mereka membuat kesimpulan sendiri. Bahkan MUI sendiri begitu rumit berhadapan, fatwa dibenturkan antara satu sama lain karena mungkin tingkat hubungan antara umat dengan ulama sudah terganggu banyak dengan berbagai macam tradisi yang sebenarnya bukan tradisi hubungan ulama dengan umat di dalam Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Lama-lama kepercayaan ini akan turun semua. Nah, karena itu penutupan atau penghentian ibadah berjamaah ini yakin tidak akan berlangsung lama lagi. Dan pada titik tertentu, karena ini adalah tuntutan dari batin, mereka akan keluar. Mereka akan keluar dan tidak peduli lagi. Nah, inilah yang kita khawatirkan risikonya. Karena itu MUI meminta betul-betul bahwa ada penyekatan. Daerah kita sudah terpetakan sekarang. Dari awal belum terpetakan dengan berduyunnya orang rantau pulang. Sekian ribu masuk ke Sumatera Barat dari satu pintu. Mungkin dalam sehari, mungkin sampai 10.000 orang melintas. Dan sekian persen yang singgah dan bertebaran di sepanjang Sumatera Barat. Nah, sekarang ditambah lagi ketidakjelasan pengambilan kebijakan di pusat. Dilarang, diizinkan. Kemudian diizinkan terbatas. Tapi maskapai penerbangan buka kesempatan. Nah, kemudian dilakukan rapid test. Semua orang sudah tidak percaya dengan rapid test itu. Mayoritas tidak percaya. Karena kenapa? Tidak akurat. Nah, akhirnya lama-lama beban pemerintah daerah ini semakin berat dikarenakan yang di atas itu tidak jelas mana arahnya. Nah, ini semua akumulasi ini mengakibatkan apa? Kehilangan kepercayaan. Saya tidak tahu sampai kapan kepercayaan masih bisa bertahan pada diri masyarakat, pada diri umat. Ini bahaya sedang menunggu bagaimana kita mengelola. Maka saya pernah katakan beberapa pengurus masjid datang. Kemudian katakan, Buya, kami sudah tidak Jumat lagi. Tapi kami mau berjumat. Saya katakan, saya masih mengatakan ada uzur, Pak. Tapi kami mau berjumat juga. Saya larang nggak bisa Buya, batin kami. Saya katakan, apa yang mau saya katakan lagi kepada orang ini? Ini alasan, ini dalil. Mereka tidak peduli lagi. Kenapa? Karena ada suatu dorongan dan mereka mulai kehilangan kepercayaan. Kenapa kami, ya, walaupun tadi ada bahasa dari Pak KJ, tadi beliau katakan pasar dengan masjid sebenarnya tidak bisa dianalogikan, dikiaskan. Tetapi kita tidak bisa memberikan pemahaman dalam waktu singkat sekarang ini bahwa kias analogi mereka itu keliru. Karena apa? Karena mereka memang mencari celah terus untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Nah, ditambah lagi ulama
tidak punya kesempatan yang lapang hari ini untuk memberikan pemahaman kepada umat. Walaupun di beberapa daerah, termasuk Bukit Tinggi, diberi kesempatan para ustaz terus mengaji sebelum, tetapi itu pesan itu sangat minim dibandingkan dengan mereka bertemu dan berhalaqah atau bermajlis. Sekarang itu tidak mungkin lagi dilakukan dengan kondisi PSBB seperti sekarang, tidak bisa menghimpun orang dan sebagainya. Jadi ini saya berharap harus ada solusi. Bagaimana kita ketatnya menyuruh orang di pasar untuk bermasker, jarak, ketat kita untuk melakukan berbagai macam aturan di luar masjid. Apakah tidak mungkin ada solusi seketat itu pula di masjid? Nah, kalau tidak, mana yang lebih baik? Mereka keluar tanpa aturan, hanya menurut kehendak mereka saja, atau mereka kita tata, kita atur. Nah, itu pilihan yang rumit memang. Tapi yang kami khawatirkan adalah sampai berapa lama. Kalau seperti Pak Kaji tadi bisa 2 bulan berada, tapi umat sampai berapa lama bertahan di hari Jumat tidak keluar. Nah, ini resiko besar yang sedang menunggu. Seandainya pekerjaan ini tidak cepat, saya khawatir pekerjaan Dr. Andani bertambah-tambah dan Pak Gubernur juga semakin letih, Bapak Wali Kota dan semuanya. Jadi kami berharap hal-hal yang aspek spiritual ini ada solusi yang tepat sesegera mungkin supaya jangan ada pemberontakan dari dalam diri umat. Nah, kalau sudah perkara sensitivitas agama, mereka mengatakan kami mati saja bisa, masa kami larang sholat. Nah, itu bahasa sekarang yang sudah keluar. Dan MUI bisa tidak dipercaya lagi pada titik itu. Alhamdulillah sekarang masih lumayan bisa diikuti. Saya rasa itu, mudah-mudahan kita tidak terlalu lama dalam kondisi seperti sekarang. Karena terlalu lama banyak sekali resiko yang akan kita terima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini segera. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Yul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.